Pernah nggak kalian dengar soal makam yang katanya bisa ngetawain balik? Bukan ketawa biasa, bukan juga suara burung hantu yang sering disangka aneh. Tapi ini beda. Ini suara yang muncul dari dalam tanah, dari tempat orang dikubur. Dan katanya suara itu bisa bikin orang hilang akal, bahkan meninggal. Ada satu desa di Jawa Tengah, namanya nggak terlalu terkenal, nggak ada di peta wisata, nggak viral, dan nggak pernah masuk berita. Tapi justru karena itu, cerita-cerita mistisnya jadi lebih lepas, lebih liar, dan lebih nyata. Orang-orang di desa itu menyebutnya dengan makam meledek. Tempat itu bukan sekedar kuburan biasa. Letaknya di pinggir hutan bambu. Jalan masuknya cuma setapak tanah merah yang kalau musim hujan berubah jadi lumpur lengket. Gak ada penerangan, gak ada petunjuk arah. Tapi anehnya, setiap orang yang pernah nyasar ke sana selalu tahu bahwa mereka udah sampai di tempat yang salah. Waktu pertama kali saya dengar cerita ini, saya kira ini cuman urban legend yang dibesar-besarkan. Tapi makin banyak saya gali, makin banyak hal aneh yang saya temuin. Bahkan warga desa sekitar pun yang biasanya skeptis sama cerita-cerita mistis, semua sepakat, jangan pernah ketawa di dekat makam itu. Sesimpel itu dan juga seseram itu. Saya ketemu Pak Min, salah satu warga paling tua di desa itu. Umurnya udah lewat 70-an. Jalannya pelan, tapi matanya masih tajam. Dia yang pertama kali nyeritain ke saya soal asal-usul makam itu. Katanya dulu ada seorang dalang, namanya Dalang Wiryo. Bukan sekedar dalang biasa. Orang ini punya karisma yang luar biasa. Setiap kali dia main wayang, ratusan orang bisa duduk berjam-jam cuman buat nonton. Tapi bukan karena cerita wayangnya yang luar biasa. Bukan juga karena dia pandai memainkan tokoh-tokoh pewayangan. Tetapi karena dia bisa bikin orang ketawa sampai sakit perut, sambil ngeluarin sumpah serapah yang gak masuk akal. Dalang Wiryo punya gaya khas. Dia suka ngeledek orang dari atas panggung. Kadang ngeledek istri kepala desa, kadang ngeledek guru ngaji, bahkan sesama dalang pun pernah dia permalukan. Tapi yang aneh, orang-orang yang pernah dia ledekin selalu kena sial setelahnya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan istri, istrinya kabur, bahkan ada yang katanya meninggal mendadak setelah ditertawakan Dalang Wiryo di depan umum. Awalnya gini, warga nganggep itu cuma kebetulan. Tapi makin lama makin banyak korban. Dan semua berawal dari tawa. Dari mulut si Dalang yang selalu menertawakan dengan suara berat, serak, tapi panjang dan menggema. Sampai akhirnya orang-orang mulai percaya bahwa Dalang Wiryo bukan cuma dalang, tapi juga orang yang punya sesuatu di balik tawanya. Suatu malam, saat pertunjukan wayang sedang berlangsung, seorang pemuda nekat naik ke panggung. Dia bukan siapa-siapa, cuma petani muda biasa. Tapi malam itu, dia berdiri dengan dada membusung dan bilang ke Dalang Wiryo, "Berhenti meledek orang. Ini bukan hiburan. Ini penghinaan," katanya. Penonton langsung sunyi. Angin malam berhenti seolah mendengar. Dalang Wiryo yang awalnya cuma senyum lalu tertawa. Bukan tertawa karena lucu ya, tapi seperti menghina balik. Tertawa keras, panjang, dan semua orang yang ada di situ merasa suara itu nyangkut di telinga mereka. Seolah-olah suara itu bukan keluar dari mulut, tapi dari dalam tanah. Nah, besoknya
Pemuda itu ditemukan tewas di dapur rumahnya. Posisi duduk bersila, matanya melotot dan bibirnya tersenyum lebar. Tapi itu bukan senyum bahagia. Senyumnya aneh, kayak dipaksain. Dan ada suara cekikikan yang masih terdengar samar-samar waktu tubuhnya ditemukan. Suaranya berasal dari tubuhnya sendiri. Mulai dari situ, desa mulai berubah. Nggak ada yang mau ngomongin Dalang Wiryo lagi. Bahkan nama Wiryo jadi tabu diucapkan. Sampai akhirnya istri kepala desa sendiri yang jadi korban. Dia cuma duduk di barisan depan pertunjukan, pakai kebaya bagus, make up rapi, dan Dalang Wiryo langsung lihat dia, senyum, dan meledek dengan gaya khasnya. Wah, bidadari kau turun ke tanah, jangan-jangan tersesat. Semua orang tertawa, termasuk istri kepala desa. Tapi 2 hari kemudian dia ditemukan jatuh dari tangga rumah panggungnya. Lehernya patah, matanya terbuka, dan bibirnya tersenyum. Itu malam terakhir Dalang Wiryo hidup. Warga ngamuk, mereka datangi rumahnya. Ada yang bilang dia dibakar hidup-hidup. Ada juga yang bilang dia bunuh diri sebelum sempat disentuh warga. Tapi satu yang pasti, setelah rumahnya terbakar, suara tawa masih terdengar selama beberapa menit. Bahkan ketika api sudah padam. Sisa tubuhnya dimakamkan di hutan, sendirian, jauh dari desa. Bukan di makam umum. Cuman satu gundukan tanah dengan batu besar. Tapi sejak saat itu, suara tawa mulai muncul dari arah makam. Kadang jam 3 pagi, kadang pas azan maghrib, dan setiap kali ada yang nyoba ngelucu di sekitar makam itu, entah karena berani atau nggak sengaja, pasti ada yang hilang atau meninggal. Saya nggak langsung percaya pada cerita itu. Tapi rasanya penasaran saya lebih besar dari rasa takut. Saya minta Pak Min tunjukin jalannya. Dia awalnya nolak, tapi akhirnya ngasih tahu dengan syarat jangan senyum, jangan ngomong, jangan rekam apapun. Kalau kamu dengar suara ketawa, balik arah, jangan cari sumbernya. Itu kata Pak Min. Saya nurut. Saya pergi pagi-pagi, bawa air minum, senter, dan satu kamera kecil. Jalan ke makam itu nggak gampang. Melewati kebun, sawah mati, dan hutan bambu yang rapat banget. Udara di sana beda. Dingin, sejuk, padahal matahari lagi terik-teriknya. Dan entah kenapa setiap langkah terasa kayak makin jauh dari dunia yang biasa. Pas nyampe di sana, saya langsung tahu ini tempatnya. Tanahnya merah gelap, batu besar di tengah, dan ada semacam aroma kayu terbakar. Tapi bukan cuma itu. Di sekeliling batu ada bekas lingkaran tanah yang kayak gosong. Padahal nggak ada bekas api, dan tanah di dalam lingkaran itu nggak ditumbuhi apapun. Nggak ada rumput, nggak ada semut. Hening. Saya berdiri di situ selama 10 menit. Gak ngapa-ngapain, tapi makin lama kuping saya berasa berdengung. Bukan karena suara nyamuk, tapi kayak suara jauh yang makin dekat. Dan tiba-tiba suara tawa pelan tapi jelas. Suara laki-laki serak panjang. Di situ saya langsung mundur. Kamera saya padam sendiri. Senter redup. Saya nyaris jatuh waktu lari balik ke arah desa. Tapi yang paling saya ingat adalah perasaan aneh waktu balik badan. Seolah-olah ada yang liatin. Tapi pas saya noleh, gak ada siapa-siapa. Cuma bayangan batang bambu. Tapi satu dari batang bambu itu kayak ketawa. Beneran. Bunyinya kayak
Pelan banget. Saya lari kayak orang gila. Sampai di desa, Pak Min cuma ngeliatin saya dengan wajah pucat. Dia bilang, "Kamu denger ya?" Saya ngangguk. Gak bisa ngomong, lidah saya keluh. Tenggorokan saya sakit, dan malam itu saya mimpi lagi. Dalang tua duduk di atas panggung. Bayangannya panjang banget, dan semua penonton gak punya wajah. Tapi mereka semua ketawa. Ketawa panjang, serak, dan di tengah-tengah mimpi si Dalang bilang, "Besok kamu balik lagi ya, aku belum selesai cerita." Pagi harinya, tenggorokan saya penuh lendir. Suara saya serak, dan yang lebih aneh, saya nemu coretan di meja kerja. Coretan itu nggak saya tulis, tapi di situ tertulis, "Kalau kamu cerita soal aku, ketawamu bakal jadi yang terakhir." Saya berhenti nulis cerita ini selama 2 minggu. Tapi setiap malam, suara tawa itu datang. Gak dari luar, tapi dari bawah tempat tidur. Atau dari lemari yang saya kunci rapat. Kadang dari toilet. Suara itu pelan, tapi makin hari makin jelas. Dan malam ini, saya nulis lagi. Karena saya tahu kalau saya berhenti, suara ini bakal berhenti juga. Tapi bukan karena pergi, tapi karena udah masuk ke kepala. Dan mungkin suara ini sekarang bukan cuma suara lagi. Mungkin ini bagian dari saya. Dan mungkin setelah kalian baca ini, kalian juga akan dengar suara yang sama. Tapi jangan senyum, jangan pernah ketawa, dan jangan ngeledek. Karena tawa itu bukan milik kalian lagi. Dia udah nunggu terlalu lama buat bisa ketawa bareng kalian. Dan malam ini saya dengar lagi. Tapi bukan cuma satu suara. Suaranya ada 2. Yang satu dari jendela, dan yang satunya lagi dari belakang punggung saya sekarang. Tolong, kalau kalian baca ini, matikan lampu kalian. Lalu diam. Dengerin baik-baik. Dia cuman pengen tahu siapa yang berani ketawa duluan. Dan kalau kalian mulai senyum sekarang, mungkin kalian udah mulai dengar suaranya juga. Dia senang kalian baca cerita ini. Sekarang giliran kalian buat cerita ke yang lain. Biar dia tahu siapa yang bisa bikin dia ketawa paling keras malam ini.